Kalau ngomongin soal desain itu relatif sih ya, tergantung selera masing-masing. Tapi kalau ngomongin soal fitment, soal detailnya, interiornya, ini salah satu yang juara sih. Ini Nolan 606 Sport. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rizandi. Yes, kali ini gue bakal bahas helm Nolan 606 Sport. Dan yang bikin gue kaget itu, helm ini di website Nolan masuk ke kategorinya speeding bareng dengan yang versi X805 dan juga N808. Dan ngomongin soal desainnya, emang mereka ngeklaim helm ini terinspirasi dari sport desainnya helm Nolan. Tapi menurut gue pribadi, karakter helm ini tuh bertahan dari semua seri 6-nya Nolan. Karena ada seri N62, N63, N64, sampai N605 dan N606 sekarang. Itu tuh desainnya, karakternya masih dipertahankan gitu. Karakter secara overall-nya ya gitu. Dan menurut gue juga seri 6 itu yang bawa masuk Nolan dikenal ke seluruh dunia gitu. Gue ingat tahun 2011-an, gue tuh sempat ngeceng Nolan N63 apa N64 gitu ya, dan akhirnya kita mengenal helm premium itu pertamanya dari Nolan. Kalau gue pribadi seperti itu ya gitu. Dan kalau ngeliat langsung sekarang di sini desain N606 ini, dia itu pertama ngeliat itu kesannya kayak rounded. Buat gue pribadi sebenarnya jujur aja, buat suka ke helm ini tuh secara desain butuh adaptasi gitu ya, butuh adaptasi dulu beberapa kali ngeliat, dan akhirnya ngeliat detailnya ternyata langsung suka gitu waktu ngeliat detailnya. Tapi kalau ngeliat pertama kali butuh adaptasi dulu buat suka sama desain helm N606 ini. Dan desainnya kesannya kayak rounded di depan ini ya, ini kayak yang rounded, sampingnya agresif sporty karena dia menggunakan spoiler yang long di sini. Ini untuk ngasih kesan bold lagi, dia versi sportnya gitu ya. Dan ini bagian belakangnya, dan dia bukan tipikal helm yang tinggi gitu. Dan desainnya overall ini simple banget kalau menurut gue. Untuk ventilasinya di depan ada bagian mount fan, ada mount fan yang ini direct langsung ke arah visor, bukan ke arah mulut kita. Lalu untuk bagian atasnya ada dual top air fan di sini dengan mekanisme di sliding, cukup besar juga untuk mekanismenya. Dan di bagian belakang, di bagian spoilernya, ini ada outlet untuk mengeluarkan hawa panas. Dan sirkulasi udara di helm ini, dia punya teknologi namanya air booster teknologi ventilation yang membuat helm ini optimal untuk sirkulasi udaranya. Streamline bagian cheek guard-nya ini simple banget, menyatu sampai ke bagian belakang. Dan untuk bagian atasnya juga ini minimalis banget untuk streamline-nya, menyatu sampai ke spoilernya. Dan untuk detailnya, untuk dekat ke spoilernya ada tulisan sport buat yang versi sport di sini dengan 3 garis kayak Adidas. Dan brandingannya simple juga, tulisan Nolan, logo Nolan juga bagian depan juga bagian belakang. Dan ngelihat detail bagian bawahnya, ini bukan rubber, ini kayak semacam plastik lagi tapi cukup lentur untuk plastiknya. Dan ngasih tekstur juga di sini untuk bagian bawahnya. Bagian spoiler juga ada aksen, nggak polos doang, ada aksen juga yang ini kesannya bertekstur untuk aksen grafisnya untuk bagian spoiler. Dan untuk bagian visornya, ini visornya dia ultra wide visor yang luas banget, dan ini gue menggunakan visor berwarna silver iridium sebenarnya karena untuk yang tipe sport ini mendapatkan optional visor tambahannya, bisa yang tinted color warna dark, warna smoke, warna iridium silver, dan beberapa warna lainnya juga. Dan juga mendapatkan pin lock, gua bawa dulu. Nah ini, jadi waktu kalian beli versi yang sportnya, kalian bakal dapetin 2 visor dan juga pin lock, serta sudah terpasang ini spoilernya yang sudah ini permanen ya, jadi bukan removable untuk spoilernya. Kalau misalnya kalian mau yang versi budgetnya, kalian bisa beli yang versi klasikonya, cuman tidak mendapatkan perangkat-perangkat ini gitu, itu aja bedanya. Dan balik lagi ngebahas soal visornya, di sini ada visor lock yang konvensional tanpa ada mekanisme buka tutupnya gitu ya, tanpa unlock atau locknya, dia tinggal di push doang. Untuk melepasnya juga tinggal ditarik doang untuk visor locknya. Dan dia ultra wide banget, dia panoramic visor kesannya gitu ya, untuk horizontal view ini luas banget helm ini. Dan tambahannya dia sudah ada sun visor, karena dia masuk ke tipenya sport touring. Dia ada sun visor di sini, mekanismenya di bagian kiri sebelah sini, dan dia juga punya teknologi VPS, Variable Vision Protection System. VPS tuh kok variable ya. Jadi Vision Protection System yang dia sebenarnya sunscreen-nya bisa di-adjust sesuai dengan keinginan kita, posisi dianya sebelah mana gitu. Jadi kalau misalnya kita turunin, ini bisa di sini berhenti, ini berhenti, atau malah full sekalian gitu.
Itu untuk mekanisme sun visor-nya. Dan untuk sun visor sendiri di sini sudah terproteksi UV protection sampai ke 400 nm untuk UV protection dari si kaca sun visor-nya ini gitu. Dan biasanya warna green ini sedikit warna blue sih, kelihatannya kayak gitu ya kalau buat gue. Kalau Nolan tuh dulunya warna green, untuk yang smoke visor-nya ini lebih ke arah biru. Dan lebih lanjut, sekarang kita bakal lihat interior dari helm ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngelihat lebih detail lagi soal helm ini, lihat fitur-fiturnya, pengen megang langsung, feels-nya seperti apa, atau bahkan sampai nyobain helm ini seperti apa fitment-nya gitu ya, kalian bisa coba langsung datang ke Cuan Helmet Store. Di sana nggak cuma ada Nolan, masih banyak berbagai macam brand helm dari yang harganya 500 ribuan sampai helm kelas dunia. Dan semuanya 100% original. Dan mereka juga punya berbagai macam aksesoris riding buat menunjang kenyamanan kalian, juga keamanan kalian kayak glove, jaket, sepatu buat riding itu banyak banget di sana. Jadi pastikan kalian datang ke sana, cek ke sana, ngobrol di sana, nongkrong di sana buat nambahin knowledge, buat tahu seperti apa apparel ataupun helm yang cocok dengan kalian hanya di Cuan Helmet Store. Dan untuk berbagai informasi soal Cuan Helmet, udah gua taruh linknya di deskripsi. Oke, jadi langsung aja lihat di deskripsi soal cuanhelmet.id. Oke, dan sekarang kita lanjutin ngebahas soal helm 606 ini. Kita ngebahas soal materialnya. Helm ini materialnya menggunakan Lexan polikarbonat. Jadi apa itu Lexan, apa itu polikarbonat? Polikarbonat itu merupakan turunan dari termoplastik, termopolimer, yang dia tuh tahan benturan dan juga tahan pada suhu tinggi. Kekuatannya luar biasa, walaupun masih berbahan termoplastik, turunannya menjadi polikarbonat. Dan Lexan sendiri merupakan merek dagang. Jadi polikarbonat ini mereknya Lexan. Lexan itu dibuat oleh salah satu perusahaan di Saudi kalau nggak salah, jadi namanya Sabik Saudi apalah gitu, ntar gue tulis. Itu nama perusahaan yang membuat brand Lexan ini untuk bahan polikarbonat gitu. Dan untuk sertifikasinya, helm ini sudah tersertifikasi ICI 2206, dan karena masuk Indonesia juga dia sudah tersertifikasi SNI. Selain itu dia juga punya multi density EPS, yang berarti dia lebih bisa menahan impact di berbagai macam kondisi seperti atau berbagai macam temperatur kayak speed, temperatur ataupun berbagai macam permukaan yang memberikan impact terhadap helm ini. Jadi multi density itu salah satu fitur yang mahal sih sebenarnya untuk si IPS-nya. Dan selain itu karena ada multi density dan juga punya multiple size untuk si helmnya, jadinya bisa lebih optimal, bisa lebih presisi untuk setiap ukuran dari si helm Nolan N606 ini. Oke, dan sekarang kita lihat bagian interiornya. Untuk interiornya pertama soal sistem pengunciannya. Sistem penguncian di sini menggunakan Micromatic Retention System di sini, yang untuk bahan kunciannya udah stainless, cuman bahan yang geriginya ini masih yang plastik, cuman ini solid banget, simple banget untuk penggunaan penghariannya jadinya. Untuk pakai harian juga ini nyaman, simple gitu. Dan untuk interiornya sendiri dia dominasinya warna gelap dengan aksen warna merah marun gitu loh. Ciri khasnya Nolan, merahnya tuh unik kalau buat gue untuk interior dari Nolan itu. Dan detailnya ini luar biasa, oke banget. Ada chin curtain kalau dari bawah sini, dan di sini ada padding bagian cheek pad, dan lebih ke dalamnya ada crown padnya. Jadi terbagi jadi 3 bagian untuk interiornya atau linernya. Dia jahitannya warna merah, ada kulit sintetis atau fox leather, dan material utamanya di sini dia punya teknologi Clima Comfort untuk teknologi Nolan tersebut. Jadi dia tuh bisa menyerap keringat tapi bikin adem juga gitu untuk si si fabricnya, jadi breathable lah seperti itu untuk kesan dari si tekstur paddingnya. Ini enak banget untuk megangnya gitu. Untuk padding density paddingnya pun ini empuknya kayak bakal ngebentuk cetakan muka kita untuk padding cheek padnya, enak gitu. Aksennya warna merah, dan ya itu Clima Comfortnya enak sih untuk helm ini, bisa melepas panas sih untuk Clima Comfort itu. Ya basicnya sih tetap ya, basicnya semacam polyester, tapi emang ini made in Italy gitu ya, bukan polyester yang dibuat di Indonesia untuk helm ini. Karena helm ini pure dibuat di Italia. Ini salah satu brand, Nolan itu brand dari Italia, dan emang dikembangkannya hingga dibuatnya tuh full semuanya di Italia, belum diproduksi di negara lain untuk mangkas produksi atau apapun itu alasannya, dia masih tetap diproduksi di Italia untuk helm-helm Nolan. Oke, sekarang kita coba lepas padding-paddingnya buat ngeliat seperti apa EPS-nya. Oke. Oke, udah terlepas semuanya. Pertama gue ngebahas soal si EPS-nya dulu. Ini kelihatan banget ya, kesan kayak gini deh, coba.
kayak gini deh. Kesan IPS mahalnya tuh kerasa banget. Dia warnanya kayak gabungan gitu, warna abu. Jadi kayak perpaduan campuran material di sini. Detailnya juga rapi banget. Ya kesan helm premiumnya kerasa banget dari si IPS-nya, multi density IPS. Safety-nya juga ini pasti oke banget. Untuk karakternya seperti ini, build quality-nya, lubang-lubangnya juga ada 6 buah lubang. Untuk supporting ventilasinya, streamline-nya juga ada, coakannya atau kanalnya juga ada sampai ke area belakang aja. Ada IPS di bagian pipi gitu. Dan ini juga udah support eyeglasses fit atau eyewear fit. Dia juga sudah compatible buat teman-teman yang berkacamata gitu. Ini untuk di bagian IPS-nya. Jadi ini tidak ada slot untuk speaker intercom, cuman ruangannya cukup luas buat masang intercom. Cuma kalau misalnya mau custom, pengen dibikin lubang, kalian bisa datang aja ke Cuan Helmet karena mereka juga profesional buat ngegarap helm-helm kelas dunia seperti ini gitu ya. Mereka aman banget buat bikin custom slot speaker intercom di helm ini gitu. Kalau misalnya kalian mau. Oke. Dan untuk bagian depan di sini tidak ada lubang ke area mulut. Lubangnya dari mount fan ini langsung direct ke visornya buat mengurangi embun di area visornya kalau misalnya di kondisi tertentu gitu. Oke, itu untuk detailnya. Dan untuk chin strapnya di sini dia ada label ECE, ada label ECE karena emang helm ini udah ECE 2206 seperti yang gue bilang tadi gitu. Sekarang kita lihat paddingnya. Oke, dan untuk paddingnya ini bagian cheek padnya dia ngelengkung ngebentuk kontur wajah di sini ya. Ini oke, enak ngelengkung gini, ngebentuk kontur wajah jadi pas banget untuk dipakai. Ini enak banget. Helmnya kelihatan di bagian belakang paddingnya dia Eva pad kayak yang semacam seperti ini enak banget. Nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut juga gitu ya. Kesannya bisa sesuai dengan kontur wajah dengan padding seperti ini. Dan untuk chin curtainnya diselipin doang, dimasukin, ada kunciannya. Dan ini bagian crown padnya juga kunciannya tersembunyi di balik IPS-nya. Jadinya nggak akan ada pressure point karena bukan pakai snap button. Kalau snap button bisa ada pressure point pada akhirnya. Cuman ini enggak, ini aman banget. Crown pad juga lubang-lubangnya jelas, nggak di cover apa-apa lagi. Lubangnya kelihatannya ada 6 buah lubang sesuai dengan lubang ventilasi di bagian IPS-nya gitu. Dan merahnya juga menarik banget. Merahnya kesan mewahnya dapat gitu dari interior dari helm Nolan N606 Sport ini gitu. Sekarang kita pasang lagi, kita masuk ke segmennya fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gua bakal ngejelasin gimana rasanya fitting dari helm ini. Dan untuk informasi, helmnya size M. Lingkar kepala gua 56 cm, jadi sebenarnya dia upsize. Karena M itu buat 58 atau 57, tapi buat gue yang 56 di helm ini perlu upsize ya. Jadi kita bakal coba helmnya. Oke, bismillah. Enak sih. Definisi harga nggak bohong tuh ya ada di helm ini sih. Oke, helmnya ini punya bobot di 1460 gram buat size M, yang which is itu terbilang ringan buat sebuah helm full face dengan fitur dual visor, karena dia ada dual visor ya. Kita coba dual visornya. Oke, enak nih mainin VPS ya. Dual visornya enak. Dan kunciannya enak banget buat size M. Gue kekunci sama si paddingnya juga dengan IPS-nya, mengunci bagian area kepala. Jadi ini emang menurut gue sih confirm kalian harus upsize dalam ini. Enak banget crown padnya. Wah, top sini fitmentnya. Nggak ada pressure point di titik-titik tertentu. Ini bagian crown pad, bagian mahkota kepala itu nggak ada pressure point sama sekali. Yang menguncinya bisa dibilang full area kepala gue. Untuk area atas tuh tersanggah dengan sempurna gitu ya untuk area crown padnya. Dan cheek padnya pun ini enak banget nguncinya, dia kena ngelengkung tadi jadi benar ngebentuk banget. Dan ruang telinga juga ini nggak ada yang kejepit, nggak ada yang ketekan untuk area telinga kita, masih cukup leluasa. Jadi kalau masang speaker intercom kayaknya masih aman sih ya. Cuman ya itu kalau misalnya kalian mau ngelubangin lagi ya boleh, cuman buat gue kayaknya segini cukup sih ya untuk speaker intercomnya. Oke, cheek padnya juga nggak ada pressure point. Ngunciannya juga enak nih ya, sampai ke atas sini kuncinya enak. Bagian bawahnya pun di sini kekunci,
bagian area bawah sebelah sini ini kekunci juga sama area cheek padnya. Oke, wah top sih fitmentnya. Wah ini buat harganya oke sih. Gue kepikiran banget beli helm ini tuh emang buat touring gitu ya. Nyari helm yang gak terlalu high end, dan ternyata fitmentnya emang ini cocok banget sih. Buat pakai touring enak sih, kuncinya enak banget. Sekarang kita coba kacamata. Karena dia punya fitur eyeglasses fit ya. Oke. Langsung berembun kacamatanya ya. Oke, jadi emang untuk kacamata ada slotnya, nggak ada tekanan juga, masih oke juga untuk kacamatanya, nggak ada pressure point. Cuman emang waktu pertama masukin, kalian perlu dapetin posisi yang pas aja buat masang kacamatanya gitu. Jadi perlu beberapa detik buat masang kacamatanya, nggak langsung masuk dan enak gitu. Itu aja sih. Tapi setelah pasang seperti ini, setelah kepakai kacamatanya, ini nggak ada kendala. Oke. Sedikit ada di bagian belakang sih, ketekan dikit banget dari belakang. Cuman itu tergantung dengan frame yang kalian pakai. Untuk yang frame gua pakai emang bagian belakangnya melengkung banget ke bawah gitu ya, dan cukup tebal sih. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa pilih kacamata yang emang framenya nggak sampai panjang banget ke belakang untuk khusus untuk riding gitu ya, kacamatanya. Oke, kita coba ini dengan tertutup visor, tampilannya seperti ini dengan visor yang tertutup. Oke, visibilitasnya luas banget, kiri kanan ini nggak ada yang menghalangi sama sekali. Untuk area kiri kanannya, untuk horizontal view-nya enak, vertical view-nya juga ini cukup oke. Bagian atas sih sebenarnya waktu kita lagi tuck in sedikit seperti ini, kelihatan bagian atasnya, shell bagian atasnya cuman dikit banget, nggak akan ngeganggu fokus berkendara. Bagian bawahnya juga dia bukan chin guard atau cheek guard yang tebal banget. Chin guard-nya ini masih cukup tipis ya, jadi masih aman banget buat melihat ke area bawahnya. Oke, ke depannya juga oke, ke depannya. Sekarang kita coba sun visor. Sun visornya ini kayak warna biru sih ya, kayaknya warna biru gitu, biru gelap, enak sih. Dan dia full sampai nutup ngedekat chin guardnya, jadi tercover dengan sempurna paparan sinar matahari. Waktu kita turunin fullnya, cuma di fps kita bisa nentuin di posisi mana kita mau berhentiin si sun visornya. Jadi misalnya mau berhentinya segini, bisa juga, atau segini, bisa juga gitu. Itu fitur dari si Nolan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk fitmentnya. Gue suka banget, jujur ini gue suka banget. Fitment dari helm Nolan N606 Sport ini, dia intermediate oval juga sepertinya. Oke, cocok sih. Emang kayaknya kepala gue kepala buat shape-nya Eropa tuh cocok banget sih. Buat brand Eropa di kepala gue. Top. Oke, conclusion dari Nolan N606 ini. Menurut gue helm ini cukup menarik karena value-nya yang sangat tinggi itu menurut gue karena helm ini masih dibuat di Italia, semuanya di-develop di Italia, dibuat di Italia, riset di Italia gitu ya. Itu dari brand Nolan. Itu merupakan idealisme yang dijaga mungkin ya, dan itu juga menjadi daya tarik buat gue untuk membeli sebuah helm yang pure dari Eropa gitu. Itu merupakan nilai lebihnya. Dan untuk harganya, helm ini dijual start dari 3 jutaan sampai ke 4 jutaan tergantung yang versi klasik atau versi yang sport, dan juga beberapa livery juga berbeda harga, grafis-grafis berbeda harga juga dari harganya segitu. Dan untuk kelebihannya ya tadi selain soal brandnya atau produknya pure dibuat di Italia, dia punya fitment yang menurut gue enak banget, fit banget buat sport touring, nyamannya dapat gitu ya. Ini berbeda dengan Nolan versi sebelumnya yang pernah gue pakai N64, N63 gitu. Ini berubah jauh. Untuk fitmentnya top untuk helm ini, untuk fitment dari Nolan N606 ini. Dan selebihnya ya kita tahu ini Nolan, nilai jualnya tinggi, maksudnya orang tahu ini brand premium gitu ya. Waktu kita pakai Nolan semuanya pada nengok lah gitu. Dan untuk kekurangannya mungkin hanya di bagian interior sedikit, itu soal slot speaker intercom yang enggak dedicated, walaupun masih bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang speaker intercom, ini tetap bisa masuk karena ruangannya cukup luas, cuman tidak dedicated, itu aja kekurangannya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngelubangin lagi IPS-nya, pengen memperdalam lagi, ada khusus lubangnya, kalian bisa datang aja ke Cuan Helmet karena mereka juga bisa banget nge-custom helm kalian interiornya seperti itu buat ada slot speaker intercom, dan mereka juga udah profesional buat ngelakuin hal tersebut. Lalu selain itu ya kalau misalnya kalian mau repair, mau fitment, mau refitment, mau bikin padding baru, mereka juga bisa. Itu yang menarik dari Cuan Helmet.
buat gue itu sih, kalian bisa custom atau bisa membuat interiornya sesuai dengan karakter kepala kalian gitu. Kalau misalnya rusak atau apapun itu, padding-paddingnya gitu. Dan ya, sekian review dari gue soal Nolan M606 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi, bisa menghibur untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Reza Andi dari Acuan Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.